Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Rizky Ramadan dari Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, jurusan Teknik Mesin, Prodi Teknik Mesin dan Manufaktur, kelas 3 TMMA, NPM 1042006. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Di sini saya mempunyai data hasil pengukuran diameter pipa yang dibuat oleh mesin sirkular saw dalam milimeter. Dalam tabel tersebut memiliki 80 nilai dan memiliki nilai terbesar dan terkecil. Nilai terbesar yaitu 109 dan nilai terkecil 45. Jangkauan atau range. Jangkauan data nilai terbesar dikurang nilai terkecil. 109 dikurang 45 yaitu 64. Jadi jangkauannya yaitu 64. Banyak kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Keterangan. K merupakan banyak kelas, N merupakan banyak data. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Log N ini yaitu 80. 80 ini didapatkan dari nilai tabel sebelumnya. 1 ditambah 3,322 log 80. Log 80 kita jadikan 1,9. Jadi 1 ditambah 3,322 dikali 1,9 yaitu 7,322. Hasil dibulatkan menjadi 7. Panjang kelas atau interval. I sama dengan R dibagi K. Keterangan. I panjang kelas atau interval, R jangkauan atau range, K banyak kelas. Panjang kelas dibagi jangkauan dibagi banyak kelas. Panjang kelas sama dengan 64 dibagi 7 sama dengan 9,14. Jadi panjang kelas yaitu 9,14. Kemudian dibulatkan untuk mempermudahkan perhitungan menjadi 10. Batas atas dan batas bawah. Rumusnya B besar B kecil plus I kurang 1. Nilai terkecil dari data hasil penelitian yaitu 45. Maka batas bawah adalah 45 dan batas atas adalah 45 ditambah 10 dikurang 1. Kenapa 45 yaitu batas bawah? 10 yaitu hasil dari 45 sampai dengan 54. Kemudian dikurang 1. Maka hasilnya yaitu 54. Untuk mencari kelas bawah, kelas selanjutnya. Kelas pertama 45 sampai dengan 54. Yaitu 45 ini sampai 54 ini ada 10. Dilanjutkan dengan kelas kedua sama 10, kelas ketiga 10, kelas 4 ke 10, kelas 5 10 dan seterusnya. Di sini saya akan mencari frekuensi. Cara mencari frekuensi yaitu nilai 45 sampai 54 yang terdapat pada tabel di atas ini berjumlah 4 dan 55 sampai 64 berjumlah 4, 65 sampai 74 berjumlah 7 dan sampai seterusnya 105 sampai 104 berjumlah 4. Dari tabel distribusi tersebut di atas dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Banyak kelas adalah 7.
Cara mencarinya yaitu kita hitung 45 sampai 114, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi banyak kelas yaitu 7. Batas kelas bawah adalah batas bawah kelas dilihat dari sebelah kiri, yaitu 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105. Kemudian batas kelas atas dilihat dari sebelah kanan nilai, yaitu 54, 64, 74, 84, 94, 104, 114 dilihat dari nilai kelas interval. Kemudian tepi bawah. Nah, tepi bawah ini dikurangkan, yaitu 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105 dikurangkan oleh 0,5 menjadi 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, 94,5, dan 104,5. Tepi atas. Nah, sedangkan tepi atas ini ditambahkan dengan 0,5 menjadi 5, 54, 64, 74, 84, 94, 104, 114 ini ditambah dengan 0,5 menjadi 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, dan seterusnya sampai dengan 114,5. Kemudian titik tengah. Titik tengah ini diperoleh dari titik kelas pertama, yaitu 45 ditambah 54 dibagi 2. Rumusnya yaitu dibagi 2. Hasilnya jadi 49,5 dan seterusnya sampai dengan 105 ditambah 114 dibagi 2, yaitu 109,5. Baiklah, B. Tabel distribusi frekuensi relatif. Rumusnya yaitu FR, frekuensi relatif, dalam kurung persen, frekuensi nilai pertama dibagi N dikali 100%. Saya contohkan dengan 4 dibagi 80. 4 ini termasuk dalam frekuensi pertama dan 80 ini menjadi N. X dikali 100% menjadi 5%. Kemudian sampai kelas terakhir. Sampailah menjadi nilai 5% ditambah 5%, 8,75%, 25%, 25%, 26,25%, 5% dijumlahkan menjadi 100%. B. Pemusatan data. Mean. Mean merupakan nilai rata-rata. Cara mencarinya yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah, yaitu didapatkan 198, 238, 486,5, 1590, 1790, 2089,5, dan 438 dijumlahkan menjadi sigma F dikali XI sama dengan 6830. Maka X bar sama dengan sigma F dikali XI per sigma F sama dengan 6830 dibagi 80. 80 ini frekuensi sama dengan 85,375. Median, nilai tengah. Di bawah ini merupakan rumus median. ME merupakan median, TB ini tepi bawah ditambah setengah N dikurang sigma F SME per FME dikali P panjang interval. Kemudian ada salah satu contoh penyelesaian soal yaitu median sama dengan 84,5 ini diperoleh dari 85 dikurang 0,5 karena tepi bawah kelas median dikurang 0,5 menjadi 84,5 ditambah 40 karena 45
20 ini didapat setengah dikali 80. Jadi 40. 40 ini kemudian dikurang dengan 35. 35 ini diperoleh dari nilai 35 frekuensi kumulatif. Kemudian dibagi dengan 20 frekuensi. Kemudian dikali dengan 10. Kemudian didapatkan hasil 84,5 dikurang 2,5 sama dengan 82. Kemudian modus nilai terbanyak. MO merupakan modus sama dengan tepi bawah ditambah selisih frekuensi kelas modus per selisih frekuensi kelas modus ditambah selisih kelas modus dikali P. Modus sama dengan 94,5. 94,5 ini didapat dari 95 dikurang 0,5. Diperolehlah 94,5 ditambah 1. 1 ini diperoleh dari modus 21 dikurang dengan 20. 1. Hasilnya menjadi 1 per 1 ditambah 17. 17 ini dari 21 dikurang 4 sama dengan 17 dikali 10 sama dengan 94,5 ditambah 0,6 sama dengan 95,1. Jadi modusnya yaitu 95,1. Kuartil. Q. Kuartil terbagi menjadi 3 yaitu kuartil bawah, kuartil menengah, kuartil atas. Kuartil bawah ditandai dengan Q1, kuartil menengah ditandai dengan Q2, kuartil 3 ditandai dengan Q3. Masing-masing memiliki perbedaan yaitu kuartil 1 sama dengan 1/4 N, Q2 sama dengan 2/4 N, Q3 sama dengan 3/4 N. Di sini ada rumusnya. Q1 sama dengan tepi bawah ditambah 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi Q1 dikali P. Dan Q2 2/4 dan Q3 3/4. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu Q1 kumulatif bawah, tepi bawah ditambah 1/4 N sama dengan frekuensi kumulatif per frekuensi Q1 dikali P. Q1 ini diperolehlah nilai 74,5, yaitu di mana 75 dikurang 0,5 yaitu 74,5 ditambah dengan 20. 20 ini didapatkan dari 1/4 dikali 80. 20. Jadi 20 ini dikurangkan oleh 15 karena 20 ini termasuk dari bagian 35. Karena 35 ini dari 16 sampai 35. Maka didapatkan nilai frekuensinya 20 per 20 dikali 10 sama dengan 74,5 ditambah 2,5 menjadi 77. Kemudian Q2 kuartil menengah sama dengan tepi bawah ditambah bedanya ditambah 2/4 N. Kemudian ada soal kan Q2 kuartil menengah sama dengan 84,5. Nah, 84,5 ini didapatkan dari nilai 40. 40 ini termasuk dalam 36 sampai 55. Nah, di sini terdapat nilai 40. Kemudian dikurangkan dengan frekuensi kumulatif naik ke atasnya menjadi 35 per 20. Kemudian dikali 10 sama dengan 84,5 ditambah 25 sama dengan 87. Kemudian dengan kuartil atas TB. Bedanya kuartil atas ini 3/4 dikali N. Q3 kuartil atas sama dengan 94,5. 94
94,5 ini kita dapatkan dari nilai 76 karena 60 ini termasuk dalam 76 karena 56 sampai 76. Maka diperolehlah dikurang 60 dikurang 55 per 21 dikali 10 hasilnya 94,5 ditambah 2,4 sama dengan 96,9. Desil. Desil sama dengan tepi bawah ditambah desil per 10 dikali N kurang frekuensi kumulatif dikurang frekuensi desil dikali P panjang interval. Langsung ke soalnya, kita mengambil kelas desil 5 sama dengan 5 per 10 dikali N sama dengan 40. Kenapa 40? Karena 5 per 10 dikali dengan 80. Maka dapatlah nilai 40. Maka kelas tersebut termasuk dalam nilai 85,94 karena 36 sampai 55 termasuk ada 40-nya di situ. Kemudian desil 5 sama dengan 84,5 ditambah 40,35 per 20 dikali 10. 40 ini didapatkan dari nilai 5 per 10 dikali 80, sedangkan 35 ini diperoleh dari nilai frekuensi kumulatif di atasnya 35, kemudian frekuensi ini didapat dari 20. Maka jadilah 84,5 ditambah 25 sama dengan 87. Persentil. Persentil sama dengan tepi bawah ditambah persentil per 100 ditambah N kurang frekuensi kumulatif per frekuensi persentil dikali P. Kelas persentil 30 sama dengan 30 per 100 dikali 80 sama dengan 24. Kelasnya yaitu 75 sampai 84. Karena 16 sampai 35 termasuk dalam 20. Karena 24 termasuk dalam 16 sampai 35. Kemudian persentil 30 sama dengan 74,5 ditambah 24,15 per 20 dikali 10 sama dengan 74,5 ditambah 45, yaitu hasilnya yaitu 79. Kita masuk ke penyebaran data. Jangkauan J sama dengan X max sama dengan X min. X min ini titik tengah kelas rendah, sedangkan X max ini titik tengah kelas tinggi. Kita cari jangkauan sama dengan J. X max dikurang X min, yaitu titik tengah kelas tinggi dikurang titik tengah kelas rendah, didapatkanlah nilai 109,5 dikurang 49,5, itu nilainya 60. Jadi jangkauannya 60. Simpangan rata-rata. Di sini ada rumusan simpangan rata-rata yaitu SR sama dengan sigma I sampai K sama dengan 1 FI IXI kurang XI per sigma frekuensi I. Nah, di sini kita dapatkan nilai simpangan rata-rata dari F frekuensi dikali dengan nilai tengah. Nah, didapatkanlah hasilnya yaitu sigma F dikali XI sama dengan 6.830. Kemudian jadikan kita hitungkan lagi X bar sama dengan sigma F dikali XI per sigma F sama dengan 6.830 dibagi 3 dibagi 80 sama dengan 85,375. Simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini dicari dengan nilai
X bar ini didapatkan dari nilai sebelumnya, yaitu 85,37 sampai kelas 7. Seterusnya sampai kelas 7 itu 85,37. Kemudian nilai tersebut dikurangkan dikurangkan nilai tengah dikurang dengan X bar menjadi 49,5 dikurang 85,37 menjadi min 35,87. 59,5 dikurang 85,37 sama dengan min 25,87 dan seterusnya. Kemudian hasilnya dipositifkan. Ketika negatif 35,87 ini kita positifkan menjadi 35,87 sampai seterusnya. Kemudian nilai nilai ini dikalikan dengan nilai frekuensi menjadi 4 dikali 35,87 menjadi 143,48 sampai seterusnya sampai kelas 7. 4 dikali 24,13 menjadi 96,52. Kemudian didapatkan hasil yaitu 993,69. Maka simpangan rata-rata yaitu 993 dibagi 993,69 dibagi 80 menjadi 12,42. 3. Ragam variasi. Ragam variasi ini sama dengan rumus sebelumnya, yaitu SR. Kemudian kita jadikan nilai ragam variasinya, yaitu yang dibedakannya yaitu XI dikurang X kuadrat. Maka hasilnya itu misalkan hasilnya 35,87 dikalikan lagi dengan 35,87 hasilnya 1286,65 dan sampai kelas 7 yaitu 24,13 dikali 24,13 sama dengan 5,582,26. Kemudian dikalikan FI XI kuadrat X2 yaitu kita kalikan lagi jadi 5164,6 2677,04 dan seterusnya sampai menjadi 17.138,76 17,138,76 dibagi 80 menjadi 214,23. Simpangan baku. Rumusnya S sama dengan akar S kuadrat. S sama dengan simpangan baku, S kuadrat sama dengan ragam variasi. S sama dengan akar S kuadrat yaitu akar dari 214,23 yaitu 14,64. Akar 214,23 ini didapat dari nilai sebelumnya. 5 langkah atau L. L sama dengan 3 QD. QD sama dengan simpangan kuartil. QD sama dengan setengah. Kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, kita sudah mendapatkan sebelumnya nilai hasil dari kuartil 3 yaitu 96,9 dan kuartil 1 77. Maka dikurangkan. Jadilah hasilnya 9,94. Kemudian L sama dengan 3 QD. Nah, 3 dikali 9,95 sama dengan 29,89. QD ini hasil dari 9,95 tadi dan dikalikan dengan 3. Pagar dalam dan pagar luar. PD sama dengan Q1 kurang L, PL sama dengan Q3 ditambah L. PD ini pagar dalam, PL ini pagar luar. Maka QD sama dengan setengah Q3 kurang Q1 sama dengan setengah dikali 96,9 dikurang 77 jadi 9,95. Maka diperoleh menjadi hasilnya 29,85. Kemudian pagar dalam yaitu Q1 dikurang L
yaitu Q1-nya 77, sedangkan dikurangkan nilai sebelumnya 29,86, yaitu 47,14, dan PL Q3 ditambah L sama dengan 96,9 ditambah 29,86 sama dengan 126,76. Koefisien variasi. Koefisien variasi ini dilambangkan dengan KF sama dengan simpangan rata-rata dikali X bar atau rata-rata dikali 100%. Maka didapatkanlah koefisien variasi sama dengan 12,42 dibagi 85,37 dikali 100%. Maka nilainya koefisien variasi yaitu 14,55%. Angka baku. Z merupakan angka baku dengan rumus Z sama dengan XI kurang X bar sama dengan S, sama dengan angka baku 80 per 80 dikurang 85,37 per 14,64. Maka didapatkanlah nilai angka baku yaitu 0,37. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua.